Thank you. Okay. Before we start our lesson for today, I hope someone can lead us for prayer. Let's pray. Thanks God for our blessing. We will start today. This our heart and mind. Give us intelligence. Only through your Holy Spirit we pray. Amen. Okay. Thank you. Okay. I will check your lesson list. This is your name and say place. Okay. Alex Tambunan. Present. Dermita. Okay, my students, now look at this picture. Have you known this picture? Yes. What is that? Yes. That is salib kasih Al-Quran. Okay. So from this picture, today we will study about describing place. Oke, kita hari ini akan mempelajari tentang mendeskripsikan tempat. Nah, ini kamu sudah lihat kan salib kasih Tarutung. Nah, kamu bisa nggak mendeskripsikan ini? Apa aja yang ada, bagaimana luasnya, itu adalah hal-hal yang bisa kamu deskripsikan dari salib kasih ini. Contoh kecilnya misalnya, ruangan kelas kamu bisa deskripsikan tidak? Bisa? Apa aja yang bisa kamu deskripsikan? Misalnya besar kecilnya ruangan, kemudian berapa meja di sini, catnya warna apa, itu bisa menjadi hal-hal yang kamu deskripsikan dari suatu tempat. Kemudian salib kasih berada di Tarutung, kemudian bentuknya seperti ini dan lain sebagainya. Kemudian dikelilingi oleh pohon pinus. Oke, nah kalau kamu mendeskripsikan yang lain, bukan hanya tempat saja yang bisa dideskripsikan, tapi apa lagi? Yaitu orang, kemudian hewan, apa lagi? Dan benda-benda lain. Oke, this is generic structure ataupun susunan paragraf dari descriptive text, yaitu ada dua. Satu, identification, kemudian yang kedua ada description. Identification itu adalah pernyataan umum mengenai apa sih yang mau kita gambarkan gitu. Kemudian yang kedua ada description. Ini sudah masuk ke ciri-ciri dari benda ataupun orang yang mau kita gambarkan. Jadi ada dua dia. Satu, identification, yaitu pernyataan umum tentang siapa atau apa yang mau kita gambarkan. Kemudian yang kedua adalah identification, descriptionnya yaitu ciri-cirinya. Kemudian ini adalah grammatical features-nya. Ada focus on specific participants, kemudian use identifying process, ada menggunakan adjective dan menggunakan simple present tense dalam membuat descriptive text. Kemudian ini adalah contoh dari descriptive text, yaitu gambar apa itu? Home. Oke, di situ dibuat yaitu my lovely home. My home is only 5 minutes walk from my school. Itu adalah pernyataan umumnya. Rumahku apa? My house is only 5 minutes walk. Iya, rumahku hanya 5 menit dari sekolah. Kemudian it's not very big. Tidak terlalu besar, but very cozy and quiet. Tapi sangat nyaman dan tenang. Kemudian this is the place where we can relax and find our own space. Apa? Ini adalah tempat di mana kita bisa bersantai dan menemukan tempat untuk diri kita sendiri. In our home, we really enjoy our relaxing time from the pressure of school and work. Di rumah kita katanya itu kita bisa menemukan ataupun kita bisa menikmati hari-hari santai kita, waktu bersantai kita dari tekanan sekolah dan juga bekerja. And the last sentence, it is home sweet home. Apa artinya? Ini adalah rumah yang manis atau menyenangkan, boleh. Oke. Jadi this is the example of descriptive text, yaitu describing home. Ya, katanya di paragraf 1 itu katanya nggak terlalu jauh dari rumahnya itu nggak terlalu jauh dari sekolah sore. Jadi itu adalah bagian dari identification. Kemudian yang bagian yang berikutnya tidak terlalu besar tapi nyaman, tenang dan lain sebagainya, itu merupakan description. Okay, so far, do you have any question about this? Ada pertanyaan about descriptive text? Nothing?
task now, so you have to make the descriptive text about. You can make about your friends, your parents, or about your house or another, ataupun yang lain. Boleh kamu buat descriptive text tentang teman, orang atau artis atau siapapun yang kamu mau. Oke, silahkan dikerjakan. Yes. Oke, sebagian teman-teman kamu sudah mengerjakannya dengan mengirimkan tugasnya di Google Slide dan dikirimkan di Classroom. Coba kita cek punya si Yeni. Jadi di sini si Yeni menggambarkan tentang harimau, tiger. Nah, untuk koreksi buat Yeni yaitu harusnya tigernya ini yang di bagian judul ini jangan kecil gitu. Ini kecil banget kan? Kemudian kenapa tigernya ini malah ada di slide paling belakang? Harusnya di bagian paling depan. Kemudian masuklah kita ke identification-nya dan masuklah ke description. Oke, so far yang saya lihat dari pekerjaan ini sudah benar, hanya saja peletakan dari gambarnya yang sebelumnya. Oke, bisa diperbaiki lagi nanti diedit ya ini. Next kita lanjut ke punya teman kamu yang lain yaitu Laura. Laura menggambarkan tentang bunga mawar. Nah, bunga mawar benar gambarnya sudah pas. But bunga mawar ini Miss apa gitu? Jangan lagi bunga mawar tapi langsung rose. Oke? Kemudian ya ini benar untuk description-nya, kemudian ini identification-nya, kemudian ini description-nya benar. Oke? Ini untuk yang mengirimkan di Google Classroom. Untuk yang lainnya bagaimana penugasannya? Ada yang mau praktek langsung? Your friend has sent their tasks in the classroom, right? But another friends will practice here. Okay, please, Intan and Laura, come here, please. Okay, listen, your friends. Okay. Hello, guys. I will describe my friend. She is my friend. Her name is Laura. Her eyes are slanted. Her is neither tall and short. Her hair is black and she is beautiful. Thank you. Okay, good. Before we close our meeting today, who can give the reflection for our meeting today? Siapa yang bisa memberikan refleksi tentang kegiatan kita hari ini? Oke, mungkin Intan? Refleksi dari hari ini saya bisa mendeskripsikan suatu benda, orang ataupun tempat dengan menggunakan bahasa Inggris mungkin dan dengan langkah-langkah dalam membuat descriptive text. Sebenarnya ada jenis structure-nya. Kemudian juga bertambah pengetahuan tentang kata-kata sifat. Oke. Before we close our meeting today, don't forget you have to make your tasks about descriptive text about place ya di rumah. Kamu harus membuat tugas di rumah tentang descriptive text tentang rumah. Okay? Thank you so much for today. See you on the next meeting. Thank you. Good morning. Morning.